Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinoli Azari dengan nomor BP 20.0109.2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem input-output dan disk. Satu, pengertian input dan output. Pengertian input. Input merupakan semua data dan perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer untuk selanjutnya diproses lebih lanjut oleh prosesor. Sebuah perangkat input adalah komponen piranti keras yang memungkinkan user atau pengguna memasukkan data ke dalam komputer, atau bisa juga disebut sebagai unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor. Pengertian output. Output merupakan data yang sudah diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan. Artinya, komputer memproses data-data yang diinputkan menjadi sebuah informasi. Yang disebut sebagai perangkat output adalah sebuah komponen piranti keras yang menyampaikan informasi kepada orang-orang yang menggunakannya. 2. Perangkat input dan output. Perangkat jaringan cukup berbeda dengan perangkat blok dan karakter sehingga memiliki antarmuka sendiri. Unix dan Windows atau NT memiliki antarmuka soket, di mana memisahkan protokol jaringan dari operasi jaringan, meliputi fungsionalitas select. Berbagai pendekatan perangkat jaringan yaitu pipe, FIFO, streams, antrean, mailbox. Selanjutnya, clock dan timer, yaitu menyediakan informasi current time, elapsed time, timer. Waktu interval programmable digunakan untuk timing. Periodic interrupts, IOCTL, pada Unix mencakup aspek I/O seperti clock dan timer. 3. Alat-alat input-output. Alat input. Alat input merupakan sejumlah komponen atau alat yang digunakan user untuk memasukkan data ke dalam komputer untuk diproses lebih lanjut agar menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Alat-alat input diantaranya keyboard, webcam, hard disk, scanner, headset, mouse, dan flashdisk. Alat output. Perangkat output yaitu peralatan yang digunakan untuk membawa data keluar komputer atau juga untuk memindahkan data dari komputer ke perangkat lainnya. Berdasarkan bentuk outputnya, alat output diantaranya adalah hard copy device, drive device, soft copy device. B. Sistem disk. 1. Pengertian disk. Disk adalah sebuah media penyimpanan data yang bersifat permanen. Terdapat 3 kriteria atau faktor yang digunakan sebagai tolak ukur performa hard disk yang mempengaruhi time rate atau write block disk adalah: yang pertama, cycle time, yaitu waktu menggerakkan lengan ke silinder. 2. Rotational delay, yaitu time sektor berputar ke head. Dan 3. Transfer time, yang sangat dominan adalah cycle time. Jadi, performance dapat ditingkatkan dengan mengurangi waktu rata-rata berkecepatan tinggi karena pengaksesan sesaat atau instan. Tidak ada waktu tunda sek dan waktu tunda rotasi. Sangat pas untuk menyimpan program atau data yang sering diakses. 2. Kelebihan disk. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh disk dibanding main memory untuk penyimpanan diantaranya adalah: 1. Kapasitas penyimpanannya tersedia lebih besar. 2. Harga per bitnya lebih rendah. 3. Informasi tidak hilang meskipun power off. 3. Kesalahan akses hard disk atau I/O error handling. Di antaranya adalah: yang pertama, file pemrograman, yaitu kesalahan yang disebabkan pemrograman, misalnya request sektor yang tidak ada. Penanganannya pembetulan program bagi komersial software, batalkan operasi dan berharap tidak akan terjadi lagi. Yang kedua, file checksum transients, kesalahan yang disebabkan karena adanya debu di antara head dengan permukaan disk. Penanganannya dengan cara melakukan pengoperasikan secara berulang-ulang dan menandai sektor yang error. 3. File checksum permanen,
yaitu kesalahan yang disebabkan kerusakan disk. Contohnya harus dibuat daftar blok-blok buruk agar data tidak ditulisi di blok-blok buruk. 3. Pilot seg. Kesalahan ini ditanggulangi dengan mengkalibrasi disk supaya berfungsi kembali. Contohnya, lengan harusnya ke silinder 6 ternyata ke 7. Penanganannya dengan cara kalibrasi ulang. 5. Pilot controller, yaitu kesalahan ini ditanggulangi dengan menukar pengendalian yang salah dengan pengendalian yang baru. Misalnya, controller menolak perintah akses. Penanganannya dengan cara di reset. 6. Track at time caching, yaitu controller mempunyai memori untuk menyimpan informasi track di mana ia berada. Permintaan pembacaan blok track tersebut dibuatkan tanpa pergerakan mekanik. Sekian presentasi saya. Thanks for watching and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.